Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Syukur haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala telah menyempatkan rahmat serta karunia kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di kelas pada hari ini untuk melaksanakan sidang bersama. Yang saya hormati Ibu Pengampu, Ibu Yuda Nulastia SPD MAG, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Baiklah, langsung saja kita mulai terhadap materi saya, terhadap penelitian saya. Jadi yang berjudul terhadap penelitian saya yang berjudul konsep tasfiyatun nafs sebagai pengendali diri di era digital dalam pendidikan Islam modern. Yang pertama kita masuk kepada latar belakang penelitian. Nah, perkembangan era digital telah menjadikan media sosial sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari kita, di mana terkhusus bagi para remaja dan mahasiswa. Intensitas penggunaan media digital yang tinggi berdampak pada menurunnya kemampuan pengendalian diri, seperti lupa waktu, menurunnya konsentrasi belajar, hingga berkurangnya kualitas ibadah. Nah, kondisi ini menunjukkan adanya krisis pengendalian diri yang juga berimplikasi pada menurunnya kesadaran spiritual dalam generasi muda. Nah, selanjutnya kita masuk kepada identifikasi masalah. Nah, masalah yang pertama yaitu menurunnya kemampuan pengendalian diri akibat penggunaan media digital yang berlebihan. Dan yang kedua, terbatasnya pendekatan spiritual dalam mengatasi dampak negatif adanya digitalisasi. Dan yang ketiga, konsep tasfiyatun nafs belum terintegrasi optimal di dalam pendidikan Islam. Dan yang keempat, masih minimnya penelitian kepustakaan yang mengaitkan tasfiyatun nafs dengan fenomena era digital modern. Dan yang keempat itu kita masuk kepada batasan masalah. Nah, agar pembahasan lebih terarah, penelitian ini dibatasi pada kajian konsep tasfiyatun nafs dalam literatur Islam klasik dan juga kontemporer. Nah, relevansinya sebagai solusi pengendalian diri di era digital, serta analisis integrasi nilai-nilai tasfiyatun nafs dalam pendidikan Islam modern. Nah, penelitian ini tidak membahas aspek diri selamat namun implementasi langsung di lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, yang pertama yaitu bagaimana konsep tasfiyatun nafs dalam ajaran agama Islam, dan yang kedua bagaimana relevansi tasfiyatun nafs terhadap pengendalian diri di era digital, dan yang ketiga bagaimana penerapan nilai tasfiyatun nafs dalam pendidikan Islam modern. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan penelitian. Nah, penelitian ini yaitu untuk mengkaji konsep tasfiyatun nafs berdasarkan literatur Islam klasik dan juga kontemporer. Yang kedua, menganalisis relevansinya dalam pengendalian diri terhadap pengaruh negatif media sosial. Dan yang ketiga, merumuskan integrasi tasfiyatun nafs dalam pendidikan Islam modern sebagai upaya penguatan karakter spiritual terhadap peserta didik. Yang selanjutnya itu manfaat penelitian. Nah, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kajian pendidikan Islam, khususnya dalam memperkaya perspektif serta pentingnya tasfiyatun nafs sebagai dasar pengendalian diri di era digital. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pendidik, mahasiswa, dan masyarakat mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai tasfiyatun nafs dalam memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, itu selanjutnya itu penjelasan judul. Nah, tasfiyatun nafs dimaknai sebagai proses pensucian jiwa dan pengendalian diri pengendalian hawa nafsu agar manusia terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, solusi pengendalian diri menunjukkan bahwa
masyarakat modern yang berbasis teknologi, sedangkan pendidikan Islam modern menunjukkan konteks penerapan nilai-nilai Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kajian teoritis. Yang pertama itu konsep tazkiyatun nafs. Nah, tazkiyatun nafs itu sendiri merupakan konsep fundamental dalam Islam yang berkaitan dengan pembinaan, pembentukan akhlak dan penyempurnaan kepribadian manusia. Nah, itu seperti yang dikatakan dalam surah Al-Syams ayat 9-10 yang menegaskan bahwa persucian jiwa itu penting adanya. Dan keberuntungan manusia itu ditentukan oleh kebersihan jiwanya. Nah, dalam tradisi tasawuf, tazkiyatun nafs ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu ada takriyah, ahliyah, dan tajaliyah. Dan yang kedua yaitu tazkiyatun nafs dan pengendalian diri. Nah, pengendalian diri merupakan tujuan utama dari tazkiyatun nafs karena jiwa manusia memiliki kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu. Dan apabila tidak dikendalikan, itu akan merusak jiwa manusia itu tadi. Nah, melalui proses pensucian jiwa, manusia itu dilatih untuk mengenal diri dan mengontrol dorongan negatif dari hawa nafsu tadi itu secara sadar. Nah, pengendalian diri yang lahir dari tazkiyatun nafs bersifat internal dan berkelanjutan karena didasarkan pada kesadaran spiritual bagi pribadi kita. Selanjutnya yaitu tantangan era digital. Nah, era digital menghadirkan berbagai tantangan terhadap pengendalian diri, seperti perilaku adiktif terhadap media sosial, menurunnya konsentrasi serta melemahnya disiplin diri. Nah, dalam perspektif Islam, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk ghaflah atau kelalaian dari mengejar Allah, sehingga diperlukannya solusi yang tidak hanya bersifat teknis, tapi juga menyentuh dimensi spiritual manusia. Nah, selanjutnya yaitu penelitian relevan. Dalam penelitian saya ini, saya mengambil 4 penelitian relevan. Yang pertama yaitu penelitian dari Jorrahatul Masrurah yang menekankan tazkiyatun nafs sebagai solusi spiritual untuk mengontrol diri dari kecanduan media sosial. Namun dalam penelitiannya, Jorrahatul belum spesifik membahas tentang pendidikan Islam modern. Dan yang kedua yaitu ada dari Bibi Putri Aprilia dan teman-teman yang mengkaji konsep tazkiyatun nafs dalam pendidikan Islam secara konseptual. Namun itu belum menyoroti tantangan era digital. Dan yang ketiga ada penelitian dari Abdul Mukib dan teman-teman pada tahun 2022 yang menyoroti perlunya pendekatan aplikatif tazkiyatun nafs dalam pendidikan Islam. Namun Abdul Mukib dan teman-teman itu belum spesifik pada pengendalian diri di era digital. Dan yang terakhir yaitu penelitian Muhammad Hashim 2022 yang membahas nilai tazkiyatun nafs Imam Al-Ghazali dalam pengembangan karakter, tapi belum secara eksplisit mengaitkan pengendalian diri dengan media digital. Nah, selanjutnya yaitu jenis dan pendekatan penelitian saya yaitu menggunakan pendekatan studi kepustakaan atau library research. Nah, pendekatan ini dipilih karena penelitian difokuskan pada pengkajian konsep, pemikiran dan teori yang bersumber dari literatur ilmiah tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan. Nah, selanjutnya sumber dan teknik pengumpulan data. Sumber data yang digunakan yaitu seperti kitab, buku, dan juga jurnal ilmiah. Untuk sumber data sekunder yaitu menggunakan artikel pendukung dan penelitian terdahulu. Sedangkan untuk teknik pengumpulannya yaitu menggunakan dokumentasi dengan membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan literatur. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep-konsep utama yang mengkaitkannya secara kritis dengan permasalahan penelitian. Tahapan analisis juga dilakukan mengikuti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Mungkin sekian presentasi proposal saya pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.